Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Dewi Anggraini. Di sini saya akan melakukan pengkajian mengenai pemeriksaan fisik, yaitu yang terdiri dari pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu ada tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu, dan pemeriksaan fisik dari bagian kepala sampai dengan bagian kaki. Sebelum saya melakukan tindakan, alat-alat yang harus dipersiapkan antara lain, yang pertama ada sphygmomanometer, ada pen light, ada reflex hammer, ada termometer, ada stetoskop, ada jam tangan, ada tisu, ada handscoon bersih dalam tempatnya, ada masker, terus ada pena, ada lembar catatan keperawatan. Selanjutnya yaitu cuci tangan. Basuh tangan terlebih dahulu dengan air. Setelah itu berikan sabun, usap telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci kedua tangan, menggosok jempol tangan. Setelah itu kuku-kuku jari. Setelah itu bersihkan menggunakan air mengalir. Selamat pagi, Pak. Iya, pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Pak, sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak. Nah, pemeriksaan fisiknya itu terdiri dari yang pertama ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu terdiri dari tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu, dan pemeriksaan fisik bagian kepala sampai dengan bagian kaki. Tujuannya untuk mengetahui ada tidak normalnya pada bagian tubuh Bapak. Nah, sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, Pak, saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai dengan 20 menit. Sebelum saya melakukan tindakan, mohon bantuannya ya Bapak. Silakan. Setelah itu, jaga privasi pasien dengan menutup horden ataupun tirai. Terus mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Setelah itu mengatur pencahayaan keterangan ruangan. Setelah itu memakai handscoon. Memakai masker. Setelah itu, yang pertama kita mengukur suhu badan pasien. Yang pertama, bebaskan atau dari lengan kiri pasien. Sebelum meletakkan termometer, kita harus membersihkan daerah ketiak pasien menggunakan tisu basah ataupun tisu biasa. Maaf ya Pak, saya bersihkan dulu daerah ketiaknya. Letakkan pada bagian bengkok ataupun tempat kotor. Setelah itu atur termometer. Dan letakkan pada bagian ketiak pasien. Maaf Pak. Ya. Silangkan tangan pasien di depan dada pasien. Setelah itu, sambil menunggu hasil dari termometer, kita mengukur tekanan darah. Memasang sphygmomanometer di daerah lengan kanan pasien. Meletakkan 3 jari di atas mediana cubiti. Maaf Pak.
arteri radialis dan meraba arteri brachialis. Letakkan stetoskop pada arteri tersebut. Pompa sphygmomanometer. Lalu turunkan secara perlahan dan dengarkan suara sistol dan diastol. Apabila tidak terdengaran suara sistol dan diastolnya, bisa diulang. Setelah mendapatkan hasil, kita catat pada lembar catatan keperawatan. Selanjutnya, rapihkan sphygmomanometer kembali. Setelah itu, mengukur nadi pada arteri radialis selama 1 menit sambil mengukur pernafasan selama 1 menit. Lihat pergerakan dadanya. Setelah itu, setelah 1 menit, hasil dicatat pada catatan keperawatan. Setelah itu, ambil hasil termometer yang tadi. Maaf ya Pak, saya ambil termometernya. Baca dengan sesuai dengan mata penglihatan mata depan arah. Setelah itu, bersihkan termometer menggunakan kapas alkohol, lalu letakkan pada daerah tempatnya. Setelah itu, melakukan pemeriksaan bagian kepala. Maaf ya Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan bagian fisik Bapak dimulai dari bagian kepala. Silakan. Dilihat bentuk kepalanya simetris atau tidak. Terus dilihat rambutnya ada kotoran atau tidak. Terus dilihat pertumbuhan rambutnya secara keseluruhan merata atau tidak. Setelah itu dilihat dan diraba ada lesi atau nyeri tekan atau tidak. Pak, ada nyeri tekan atau tidak Pak? Tidak. Setelah itu catat pada hasil catatan keperawatan. Masuk ke bagian kulit. Dilihat warna kulitnya berwarna apa. Setelah itu turgor kulitnya elastis atau tidak. Setelah itu dilihat ada luka atau tidak antara bagian kanan dan bagian kirinya. Setelah itu dilihat ada pembengkakan atau tidak di bagian tangan kanan maupun tangan kirinya. Dan dipalpasi ada nyeri tekan atau tidak. Pak, ada nyeri tekan atau tidak Pak? Tidak. Setelah itu catat pada catatan keperawatan. Masuk ke daerah penglihatan, kita menggunakan pen light alat bantunya. Yang pertama, dilihat bola matanya antara kanan dan kirinya simetris atau tidak. Terus dilihat pergerakan bola matanya normal atau tidak. Terus dilihat kornea matanya bening atau tidak. Terus dilihat konjungtivanya anemis atau tidak.
Dan skleranya dilihat ikterik atau tidak. Setelah itu catat pada hasil catatan keperawatan. Pemeriksaan hidung atau penciuman, dilihat bentuk hidungnya simetris atau tidak, ada peradangan atau ada polip atau tidak, diperiksa menggunakan pen light. Maaf ya Pak. Setelah itu catat pada catatan keperawatan. Masuk ke daerah telinga atau pendengaran, dilihat bentuk telinganya simetris atau tidak antara kanan dan kirinya. Terus dilihat letaknya simetris atau tidak. Terus dilihat menggunakan pen light ada peradangan atau tidak antara telinga kanan dan telinga kirinya. Setelah itu catat pada hasil catatan keperawatan. Masuk ke bagian mulut, dilihat bibirnya, warnanya ada sianosis warna merah muda atau tidak, dilihat bibirnya kering atau pucat atau tidak, dilihat kebersihan giginya. Pak, dibuka ya Pak, giginya bersih atau tidak, gusinya berdarah atau tidak, keluarin Pak lidahnya Pak, dilihat ada tonsil peradangan atau tidak, terus dilihat ada stomatitis atau sariawan atau tidak pada daerah mulutnya. Setelah itu catat pada hasil catatan keperawatan. Masuk kepada bagian leher, dilihat ada benjolan atau tidak pada daerah lehernya, dilihat ada kekakuan atau tidak dengan cara menggerakkan ke kanan dan kiri. Maaf ya Pak, kanan dan ke kiri. Ditekan, ada nyeri tekan atau tidak Pak, ada nyeri tekan atau tidak Pak? Tidak. Terus untuk mengetahui gerakan rum pasif atau aktifnya, suruh digerakkan ke kanan dan kiri Pak, miring ke kanan Pak, miring ke kiri Pak, nunduk Pak, dan mendangan ke atas Pak. Setelah itu dilihat tenggorokannya, ovulanya simetris atau tidak, kedudukan trakeanya dilihat normal atau tidak. Setelah itu catat pada hasil catatan keperawatan. Masuk ke bagian dada atau pernafasan, dilihat bentuk dadanya simetris atau tidak. Setelah itu pergerakan dadanya dilihat simetris atau tidak. Setelah itu didengarkan pola nafasnya, bunyi nafasnya menggunakan stetoskop. Pola nafasnya didengarkan teratur atau tidak. Setelah itu bunyi nafasnya dilihat vesikuler atau ada bunyi suara tambahan lainnya seperti wheezing, ronki, crackless maupun lainnya. Terus dilihat ada sesak nafas atau tidak pada pasiennya. Terus dilihat ada otot bantu pernafasan atau tidak, dilihat ada batuk atau tidak, dan kalau misalkan batuk dilihat produksi sputumnya, warnanya, dan konsistennya. Terus dilihat pergerakan dadanya simetris atau tidak. Setelah itu catat pada hasil catatan keperawatan. Masuk ke sistem kardiovaskuler, yaitu yang pertama didengarkan suara jantungnya, irama jantungnya reguler atau irreguler. Terus didengarkan ada suara S1 atau S2 tunggal atau tidak, S1 adalah loop, S2 adalah dup. Terus setelah itu suara jantungnya didengarkan normal atau tidak. Terus habis itu dipalpasi ada nyeri dada atau tidak. Setelah itu masuk kepada pemeriksaan CRT, capillary refill time, yaitu dengan cara melihat atau menekan daerah kukunya, dilihat warnanya balik normal selama 2 detik atau kurang dari 2 detik atau lebih dari 2 detik. Setelah itu dilihat kulitnya, kulit pasiennya, bibir pasiennya warnanya sianosis kebiruan atau tidak. Setelah itu catat pada hasil catatan keperawatan. Abdomen, yang pertama dilihat bentuk abdomennya simetris atau tidak, terus ditekan, dipalpasi pada bagian epigastrik. Epigastrik adalah bagian tengah atas pada pusar. Pak, ada nyeri tekan atau tidak Pak? Enggak ada. Terus dipalpasi ada nyeri tekan atau tidak pada daerah suprapubik. Suprapubik adalah bagian bawah tengah di bawah pusar. Pak, ada nyeri tekan atau tidak Pak? Enggak ada. Terus didengarkan ada peningkatan suara peristaltik usus atau tidak menggunakan stetoskop selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu catat pada hasil catatan keperawatan. Masuk ke bagian ekstremitas. Ekstremitas atas yang pertama kita kaji itu bagian tangan. Dilihat ada pembatasan gerak atau tidak antara kanan dan kiri. Lihat.
pembengkakan atau tidak antara kanan dan kirinya. Terus ada nyeri atau tidak, Pak? Ada nyeri atau tidak, Pak? Nggak ada. Yang sebelah sini, Pak. Nggak ada. Catat pada hasil catatan keperawatan. Masuk ke bagian ekstremitas bawah, yaitu pada bagian kaki. Diperiksa menggunakan refleks hammer, patelanya, pada bagian patelanya. Diperiksa antara kanan dan kirinya ada refleks pergerakan atau tidak. Setelah itu yang sebelah kirinya setelah itu dilihat ada varises atau tidak pada bagian kakinya antara kanan dan kirinya, dan dilihat ada pembengkakan, kemerahan atau lesi atau tidak pada daerah pergerakan kakinya. Terus dilihat ada pembatasan gerak pada daerah kakinya atau ekstremitas bawahnya atau tidak. Digerakkan, terus sebelahnya digerakkan. Setelah itu catat pada hasil catatan keperawatan. Pak, ini pemeriksaan fisiknya telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik Pak, kalau misalkan Bapak membutuhkan sesuatu ataupun membutuhkan keperluan, Bapak bisa manggil saya di ruangan sebelah atau di ruangan keperawatan, atau Bapak bisa menyuruh keluarga Bapak atau memencet bel yang ada di sebelah Bapak. Saya permisi dulu ya Pak. Ya, terima kasih.